Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Anatomi, Fisiologi, Genetika, dan Neurologi akan membahas tentang sistem saraf yang beranggotakan Aufa Afrilia, Aziza Azhara, Tiwi Livia Adila. 1. Pengertian saraf tepi. Saraf tepi adalah sel-sel saraf yang terletak di luar pusat saraf. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari sistem saraf somatik, atau disebut juga sistem saraf sadar, dan sistem saraf otonom, atau disebut juga sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar berfungsi untuk mengontrol segala aktivitas yang kerjanya dikendalikan oleh otak, dan sistem saraf tak sadar berfungsi untuk mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, seperti denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem saraf tak sadar adalah sistem saraf di dalam tubuh yang bekerja tanpa sepengetahuan pemilik tubuh. Sistem saraf tak sadar ini memiliki peran yang penting bagi tubuh, khususnya untuk menggerakkan usus, otot polos, pupil, pembuluh darah, dan lain-lain. 2. Susunan dan letak saraf tepi. Pertama, susunan saraf tepi terdiri dari 1. Saraf somatif. Sistem saraf somatif bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh. 2. Saraf kranial. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. 3. Saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Saraf otonom. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 macam saraf, yaitu 1. Saraf simpatik. Saraf simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. 2. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Yang kedua, letak saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah semua saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. 3. Bagian-bagian saraf tepi. Sistem saraf somatik terdiri atas 12 pasang saraf otak atau saraf kranial dan 31 saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. 1. Saraf kranial. Saraf kranial berjumlah 12 pasang dan setiap pasangnya diidentifikasi dengan penomoran Romawi. Pasangan saraf kranial terdiri atas karakteristik fungsi meliputi 3 pasang bersifat sensorik, yakni saraf nomor 1, 2, dan 8. 5 pasang bersifat motorik, yakni saraf nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Dan 4 pasang bersifat sensorik dan motorik, yakni saraf nomor 5, 7, 9, dan 10. 2. Saraf spinal. Saraf spinal memiliki 31 pasang. Setiap pasang saraf spinal yang keluar dari tulang belakang merupakan gabungan dari neuron sensorik dan neuron motorik. Kedua neuron ini keluar dari sisi tulang belakang melalui 2 akar, yakni akar dorsal dan akar ventral. Neuron sensorik membawa impuls dari reseptor menuju sumsum tulang belakang melewati akar dorsal. Adapun neuron motorik meneruskan impuls yang diproses dalam sumsum tulang belakang menuju efektor melewati akar ventral. 4. Fungsi saraf tepi secara umum. Secara umum, saraf tepi berfungsi sebagai penghubung antara saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh organ tubuh atau organ dalam seperti mata, pendengaran, kelenjar keringat, kulit, dan otot-otot. 5. Kelainan saraf tepi. Yang pertama adalah miastenia gravis. Membuk kelemahan otot. Miastenia gravis adalah gangguan autoimun yang merusak komunikasi antara saraf dan otot, mengakibatkan peristiwa kelemahan otot.
Yang kedua, mononeuropati adalah kerusakan pada sebuah saraf perifer menyebabkan cedera fisik, merupakan penyebab yang paling sering ditemukan pada mononeuropati. Cedera ini seringkali disebabkan oleh tekanan terus-menerus pada sebuah saraf yang berjalan di dekat permukaan tubuh dan di sekitar tulang-tulang yang menonjol, seperti sikut, bahu, pergelangan tangan, atau lutut. Yang ketiga, sindroma Guillain-Barré atau polyneuritis ascendens akut adalah sejenis polineuropati akut yang menyebabkan kelemahan otot yang semakin memburuk dan kadang menyebabkan kelumpuhan. Diduga penyebabnya adalah reaksi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh melawan selubung sarafnya sendiri atau myelin. 4. Kelainan plexus atau bisa membuat nyeri dan kelemahan pada lengan. Cedera pada saraf-saraf dilakukan plexus utama bisa menyebabkan kelainan pada lengan atau tungkai yang dipersarafi oleh saraf tersebut. 5. Sindroma saluran torakikus adalah kelainan-kelainan yang belum sepenuhnya dimengerti, yang dimasukkan dalam satu kelompok karena semuanya menyebabkan nyeri dan sensasi yang tidak biasa atau parestesi pada tangan, leher, bahu, atau lengan. Sindroma ini lebih sering terjadi pada wanita dan biasanya timbul pada usia 35 sampai 55 tahun. 6. Polineuropati adalah kelainan fungsi yang berkesinambungan pada beberapa saraf perifer dan seluruh tubuh. 7. Neuropati herediter adalah kelainan sistem saraf yang secara genetik diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. 8. Atrofi otot spinalis adalah penyakit keturunan di mana sel-sel saraf di medula spinalis dan batang otak mengalami kemunduran atau degenerasi dan menyebabkan kelemahan dan penciutan otot yang progresif. 6. Faktor penyebab kelainan saraf tepi. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua kekurangan vitamin, yang ketiga penyakit autoimun, yang keempat infeksi, yang kelima alkoholisme, yang keenam gangguan genetik, yang ketujuh amyloidosis, yang kedelapan uremia, yang 9 toksin dan racun yang merusak saraf, 10 obat-obatan, 11 trauma atau cedera, dan yang ke-12 adalah tumor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.